Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba auladina wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Subhana man satara sirral khususiyati bi dhuhuril bashariyati wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyati. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan seorang wali, seorang arif, dengan tampaknya sifat-sifat yang umum pada manusia, dan telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan dan kerendahan makhluknya. Hikmah ingkang nomor kalih sami-sami diawali dengan kata-kata subhana. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyuwassilahu ilaihi. Maha suci Allah yang sengaja tidak mengadakan suatu bukti atau suatu tanda untuk para walinya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan atau mempertemukan dengan mereka kecuali pada orang yang akan disampaikan kepada Allah. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, saderenge diterusaken dalam ngemis Fatihah riyin, mugi-mugi guru kita, kiai kita yang membimbing ruhani kita oleh Allah diparingi umur panjang ingkang barokah. Mugi-mugi Allah segera paling kepada beliau sihah wal afiyah, sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita, menerangi kegelapan hati kita, menuntun kita mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan ila Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad,
wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula teringat saat Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin disuwun oleh keluarga besar Tebu Ireng untuk memberikan mau'idhah hasanah pada haul kekasih Allah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Beliau hadir memberikan mau'idhah dengan menulis sebuah buku saku yang beliau beri judul Dua Kepala Negara yang Agung sebagai Tauladan. Yang beliau ambil satu adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ingkang nomor kalih adalah Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ingkang dereng gadah nggih tumbas. Sekedar promosi nggih, harus punya murid-muridipun Abah. Pada malam yang barokah ini, mari bersama-sama kita menyimak salah satu dari dawuh dari dua kepala negara yang agung ini, yakni Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dawuh, innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Satu, katamar ridha fi ta'atin wa katamal ghadabu fi maksiatin wa katama lailatal qadri fi ramadhan wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas wa katamal mauta fil umri wa katama salatal wusta fi salawatil khamsi. 6 hal yang Allah rahasiakan dalam 6 hal yang lain. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Ingkang nomor kalih, Allah merahasiakan murkanya Allah dalam kemaksiatan. Ingkang nomor 3, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Ingkang nomor sekawan, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di tengah-tengah manusia. Yang nomor 5, Allah merahasiakan kematian dalam umur kita. Dan yang terakhir, Allah merahasiakan salat wusta di dalam salat 5 waktu. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, pertama, Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Tidak ada yang tahu ketaatan yang mana yang diridhoi oleh Allah. Ini artinya kita tidak boleh meremehkan ketaatan sekecil apapun. Karena bisa saja ketaatan yang kecil itu justru yang diridhoi oleh Allah. Karena biasanya seseorang itu ketika melakukan ketaatan dan ketaatan itu terasa kecil baginya, maka ikhlas pasti ada di sana. Tapi kadang-kadang kalau orang itu melakukan ketaatan yang besar, belum tentu itu diridhoi oleh Allah. Karena penyakitnya biasanya lebih berat dibandingkan yang kecil.
Makanya hadirin, dalam salah satu hikmah Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih diharapkan diterima oleh Allah dibandingkan amal yang engkau lihat sangat enteng, yang engkau lihat sangat ringan, dan engkau anggap remeh keberadaannya. Salah satu contoh tadi disampaikan oleh Pak Kiai Harun Asyharun Nur bahwa Rajabiyah kita tinggal 2 bulan. Barang siapa yang punya baju-baju bekas tapi yang masih sae, jangan yang sobek-sobek, yang baju-baju bekas yang sekiranya akan memenuhi lemari panjenengan, silahkan dikirim kepada panitia. Siapa yang tidak ikhlas memberikan baju bekas, malah alhamdulillah tidak nyumpek-nyumpeki lemari, pasti panjenengan ikhlas. Jangan remehkan sedekah baju bekas niki. Para rawuh, ada seorang tokoh naminipun Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Suatu saat Syekh Abu Bakar Asy-Syibli niki bertemu dengan pemuda. Pemuda niki asalipun fasik. Pemuda niku asalipun orang yang ahli maksiat. Pemuda niki adalah orang yang ahli melakukan perbuatan zina. Suatu saat pemuda ini bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima oleh Allah dan Allah ridho kepada pemuda ini gara-gara ketika suatu hari beliau bermimpi. Dalam mimpinya, mohon maaf, zakarnya itu dicokot ular. Enggak enak niki. Zakaripun niku dicokot ular. Begitu dia terbangun, akhirnya dia pingin taubat. Bagaimana caranya dia bertobat? Dia terus bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, khawatir betul-betul dicokot ngaten niku. Ternyata orang yang ahli maksiat niku juga takut pada adab, Bapak-bapak. Suatu hari dalam perjalanan taubatipun niku piyambakipun niku kepanggih dengan seorang pengemis. Seorang fakir miskin meminta sedekah kepada pemuda ini. Dan pemuda itu juga sedang tidak punya makanan ataupun uang yang akan diberikan kepada fakir miskin ini. Apa yang ia lakukan? Satu-satunya harta yang ia miliki adalah bajunya. Akhirnya bajunya dicopot, diberikan kepada fakir miskin itu, disuruh, nih baju saya, sampean ambil, terserah sampean mau dipakai apa mau dijual, monggo, karena sekarang sudah menjadi hak kamu. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, berbahagialah pengemis ini ketika dia sudah menerima baju. Saat pengemis ini berbahagia, ia mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa untuk orang yang memberi sedekah baju itu, dan akhirnya Allah ridho terhadap pemuda fasik ini, Allah ridho terhadap pemuda yang ahli zina niki. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal, sekalipun itu dianggap kecil, sekalipun amal itu dianggap remeh. Sebab dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, amal yang biasanya dianggap kecil, amal yang biasanya dianggap remeh niku arja lil qabul, lebih diharapkan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rajabiyah niki banjir baju bekas, karena sama-sama ingin mendapat ridhonya Allah. Makanya panitia agak sedikit selektif baju bekas yang seperti apa yang diterima. Kalau terlalu bekas nggih
Jangan. Para rawuh niki rahasia. Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, dalam Al-Qur'an Allah dawuh radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah. Para rawuh, ridho niku salah satu cara mendapatkan ridhonya Allah niku, kita harus mencari ridhonya orang tua. Kalau teringat Abah menulis sebuah cerita yang indah. Ada seorang pemuda yang fasik juga. Seorang pemuda niki cerdas, seorang pemuda niki pinter. Pada suatu hari ketika pemuda ini mau meninggal, dia bilang sama ibunya, "Bu, nanti kalau saya mati, jangan dikabarkan kepada tetangga kanan kiri. Sebab kalau dikabarkan ke tetangga kanan kiri, saya khawatir tetangga kanan kiri bukan datang takziah, justru malah syukuran dengan matinya saya. Dan ibu bisa merasa susah karena sikap tetangga. Yang kedua, nanti kalau saya sudah mati, Bu, tolong cincin saya yang sudah saya tulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, ikutkan serta dalam kain kafan saya. Dan yang ketiga, ketika saya sudah ada di liang lahat, ibu turun ke liang lahat, injak pipi saya, ibu bilang begini, niki cerdas nih. Ibu bilang begini, rasakan wahai anak yang ahli durhaka kepada Allah, mati kamu sekarang. Dan yang terakhir, setelah itu saya ditutup dengan tanah, ibu endang-endang naik. Begitu selesai penguburan saya, tolong ibu angkat tangan ibu ke atas langit, bilang begini ya Bu, ya Allah, anak saya memang ahli maksiat, anak saya memang orang yang fasik ya Allah, tapi kulo ridho pada anak saya. Karena kulo ridho, tolong ridhoi anak kulo. Niki cerdas, niki anak ingkang cerdas. Cerita niki diciptakan oleh Dhinnun al-Misri. Suatu saat Dhinnun al-Misri niku melihat ada jenazah, ada orang meninggal, tapi tidak seperti biasanya, tak satu orang pun yang mengikuti jenazah ini. Jenazah ini hanya dipikul oleh 4 laki-laki hitam. Kemudian mikulnya agak buanter. Begitu sampai di musola berhenti, Dhinnun al-Misri mengikuti jenazah itu. Kemudian dia bertanya kepada perempuan satu-satunya yang mengikuti itu. Sebelum bertanya kepada perempuan ini, Dhinnun al-Misri bertanya kepada 4 orang ini, "Pak, jenazahnya siapa ini?" "Maaf Tuan, saya tidak tahu ini jenazah siapa." "Loh, kok sampean mikul jenazah ini padahal sampean tidak kenal? Kami ini hanya sekedar kuli. Saya dibayar oleh perempuan itu untuk mengangkat jenazah ini, dan saya pikul juga bukan karena saya hormat pada jenazah ini, tapi karena saya mengharapkan upah dari jenazah, dari ibu pemilik jenazah ini." Akhirnya Syekh Dhinnun al-Misri mendatangi perempuan itu, kemudian bertanya setelah nyolati, "Bu, jenazah niki jenazah sinten?" "Jenazah ini adalah jenazah anak saya." Ketahuilah, ketika Dhinnun al-Misri bertanya, seperti apa kejadian jenazah ini ketika dia masih hidup. Kemudian ibu itu menjawab karena yakin bahwa Dhinnun al-Misri adalah orang soleh.
Karena saya yakin kalau bapak ini adalah seorang soleh, maka saya akan ceritakan bagaimana keseharian anak saya. Ketahuilah wahai bapak, anak saya ini adalah anak yang fasik. Anak saya ini adalah anak yang ahli maksiat. Anak saya ini adalah anak yang jarang mengindahkan peringatan saya. Suatu saat dia sakit parah. Ketika hampir mati, dia berwasiat kepada saya dengan 4 wasiat itu. Kemudian 4 wasiat itu saya lakukan. Yang pertama, anak saya minta agar kematian jangan disiarkan kepada tetangga. Yang kedua, dia berwasiat agar cincin yang sudah ditulisinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dimasukkan ke dalam kain kafannya sebagai saksi. Dan yang ketiga, anak itu minta diperlakukan dengan kasar, minta diinjak wajahnya, minta diinjak pipinya. Sekaligus saya berkata, rasakan kamu sekarang sudah mati berkalang tanah. Dan yang terakhir, anak ini meminta kepada saya untuk mendoakan dengan doa. Bu, doakan saya dengan doa begini. Ya Allah, sekalipun anak saya ini ahli maksiat, sekalipun anak saya ini adalah anak yang fasik, tapi saya sebagai ibunya ridho terhadap anak kula niki. Maka ya Allah, ridhoilah, sebab Rasul panjenengan dawuh ridallah fi ridhol walidain. Maka begitu saya berdoa, terdengarlah suara anak saya bilang, Bu, pulang. Saya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya jangan meremehkan pekerjaan kecil, jangan meremehkan hal-hal ketaatan yang kecil, karena dalam ketaatan yang kecil itu bisa ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ingkang nomor kalih, katamal ghadab fi maksiatin. Allah merahasiakan murka Allah dalam kemaksiatan. Kenapa Allah merahasiakan ghadabnya dalam maksiat? Itu sebuah pelajaran yang luar biasa kepada kita, agar kita tidak meremehkan kemaksiatan sekalipun itu maksiat kecil. Dalam kitab Al-Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah nulis ngeten, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. La saghirata, tidak ada dosa yang kecil, idza qabalaka adluhu, bila Allah menghadapkan padamu sifat adilnya. Wala kabirata idza wajahaka fadluhu, demikian juga tidak ada dosa yang besar apabila Allah menghadapkan kepadamu sifat-sifatnya yang penuh anugerah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, hadisnya panjang, kula potong sesuai dengan bab kita. Allah dawuh dalam hadis qudsi, fa idza abnatta dzamban la tanzur ila sigharihi walakin unzur ila man asaitahu. Idza adzamta dzamban, apabila kamu melakukan sebuah perbuatan dosa, wala tandur ila sigharihi, jangan kau lihat kecilnya dosa itu, walakin unzur ila man asaitahu, tapi kamu harus berpikir, kamu harus melihat kamu itu sedang bermaksiat kepada siapa. Anda telah bermaksiat kepada aku, kata Allah. Wa idza ruzikta, jikalau engkau diberi rizki, rizqan qalilan, dengan rizki yang sedikit, fala tanzur ila qillatihi
maka kamu jangan melihat rezeki itu dari segi sedikitnya, walakin unzur ila man razaqaka, tapi kamu harus melihat siapakah zat yang paling kamu rezeki. Kadang-kadang rezeki yang kecil kita tidak syukuri, kadang-kadang rezeki yang tidak terasa pada kita justru kita abaikan, padahal kita harus melihat siapa yang paling rezeki itu. Selanjutnya dalam hadis qudsi niku juga ditulis wala tahkiridz dzamba as-shaghirah, kamu jangan meremehkan dosa yang kecil, fa innaka la tadri bi ayyi dzambin aghdhabu ilaika, sebab kamu tidak paham bi ayyi dzambin, dosa yang mana, aghdhabu ilaika, saya murka kepadamu. Niki sampun jelas dawuhipun Sayyidina Umar, jelas sekali Allah merahasiakan ghadabnya dalam kemaksiatan, karena Allah dawuh jangan remehkan dosa yang kecil, sebab kamu tidak tahu dosa yang mana yang justru di situ saya murka kepadamu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis, perbedaan antara orang mukmin dengan orang fajir itu adalah terletak pada bagaimana dia mensikapi dosa kecil. Kanjeng Nabi dawuh, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin marra ala anfihi. Al hadis au kama qol. Perbedaan tiang mukmin dengan tiang fajir niku, kalau orang mukmin yara dhunubahu, dia melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia sedang duduk-duduk di bawah gunung besar, yakhafu ay yaqa' alaihi, di mana dia takut keruntuhan gunung besar itu. Jadi dosa yang kecil itu dianggap besar dan dia khawatir akan bahaya musibah akibat perbuatan dosa itu. Inilah orang mukmin yang sebenarnya. Tapi kalau tiang niku fajir, wa innal fajira, sesungguhnya orang yang fajir, yara dhunubahu kadubabin, dia melihat, dia menganggap dosa-dosanya itu seperti lalat marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Ia hanya tepiskan begitu saja, menganggap dosa itu adalah dosa yang tidak ada apa-apa. Makanya kadang-kadang santri-santri itu wong sirsiran ae kok, wong pacaran ae kok, wong lirik-lirikan ae, wong kedip-kedipan mata saja. Wajar toh anak muda pacaran, wajar toh anak muda masuk kantin bareng-bareng. Fajir niku. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kadang-kadang dalilipun ngeten. Engko mari pacaran wudu. Saking pintere dalil wudu. Setelah wudu dosanya muka rontok bersama air wudu. Dosanya tangan rontok sama air wudu. Dosanya telinga rontok sama air wudu. Dosanya kaki rontok bersama air wudu. Iya kalau yang rontok dosanya, kalau yang rontok imannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Orang mukmin yang baik, dia tidak pernah menganggap kecil dosanya. Sedangkan orang mukmin yang fajir, yang lacut, dia menganggap dosa itu seperti lalat kecil yang berterbangan di depan hidungnya. Ia hanya sekedar mengipaskan tangannya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken,
Bisa saja murkanya Allah itu turun bersama dosa besar. Niku banyak. Tapi bisa juga dosa kecil menyebabkan Allah murka. Para rawuh sakniki-niki rame teng televisi LGBT. Paham jenengan? LGBT. LGBT niku rencang-rencang nulis gitu ngeten. LGBT niku singkatan lelaki ganteng bininya 3. Ngawur nih. L niku lesbi, G niku gay, B niku biseksual, dan T niku transseksual. Di luar negeri sampun 40 negara yang memperbolehkan laki-laki nikah dengan laki-laki, alasannya HAM. Perempuan nikah dengan perempuan, alasannya HAM. Indonesia sakniki kemarin kula niku di WA kali kakak kula Gus Yahya, hati-hati dengan LGBT. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Lah niki kan mundur pada zaman kaumnya Nabi Lut. Makanya suatu saat Romo Yai Mursyid niku bercerita, ngeten niki sampun biasa di kota-kota besar. Laki-laki punya pasangan laki-laki, perempuan punya pasangan perempuan. Kasus yang terakhir, kasus nopo niku? Kopi nggih. Kasus kopi niku sakniki kan sedang ditelusuri. Kenapa kok sampai seperti itu? Mangke kita tinggal bagaimana akhir dari perjalanan niku. Subhanallah, niki sampun kados ngeten. Jadi orang laki-laki niku menuntut haknya agar negara memperbolehkan untuk menikah sesama laki-laki. Untungnya Indonesia mayoritasnya Nahdlatul Ulama, punya sejarah dalam dunia. Kaum Sodom niku oleh Allah disiksa dengan siksa yang luar biasa karena mereka senang laki sama-sama laki-laki. Pun boten usah dibahas. Ini dibahas niku pun ngeten mawon, hati-hati. Wah, perempuan masih banyak, kenapa harus nikah laki-laki? Bukankah Allah menciptakan kita pasangan? Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki nikah laki-laki, perempuannya nikah dengan siapa? Bagaimana bisa punya anak dan seterusnya? Para rawuh, kita percepat. Allah merahasiakan murkanya pada kemaksiatan. Bisa maksiat yang besar yang Allah murkai, bisa juga maksiat yang kecil juga dimurkai oleh Allah. Pendek kata, seluruh maksiat apakah itu kecil maupun besar, seyogyanya kita berusaha meninggalkan seluruhnya. Ingkang nomor 3, wa katama lailatul qadar fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Kita tidak tahu Lailatul Qadar niku turunnya kapan. Di kampung-kampung karena mungkin salah ngaji atau pingin praktis, cara praktis meraih Lailatul Qadar. Jadi ada panduan praktis untuk meraih Lailatul Qadar. Jemputlah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, terutama malam 27. Sehingga 21 masjid penuh, 22 kosong. 23 penuh malih, 24 kosong. 25 penuh, 26 kosong. 27 kebek, 28 kosong malih.
Bahkan ada sebuah biro travel umroh Lailatul Qadar. Dawuhipun Sayyidina Umar, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Bisa saja dia turun pada tanggal 1, bisa saja pada tanggal 2, bisa saja pada tanggal 27, bisa saja pada tanggal 29 dan seterusnya, agar kita menghidupkan malam-malam Ramadan niku dengan ibadah. Engko nek cucuk dawuhipun Abah, kok nek sampean cucuk rumusnya begini, Lailatul Qadar pasti malam 27. Pas malam 27 jenengan sakit gigi. Akhirnya gak jadi iktikaf. Makanya ingkang bijaksana, seluruh malam-malam niku dawuhipun Abah dihidupkan, khusus malam-malam ganjil ibadahnya ditambahi, khusus malam 21 ke atas frekuensi ibadahnya ditambahi. Mugi-mugi kula kali panjenengan ditakdir saged panggih dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ingkang nomor sekawan, katama auliya'ahu fima bainan nas. Para rawuh niki ingkang badhe kita bahas agak sedikit panjang. Kula melihat Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai hikmahnya ketika membahas walinya Allah, ketika membahas kekasihnya Allah niku diawali dengan kata-kata subhana. Ingkang teng kitab terjemah miliknya Mbah Yai Salim Bahresi niku pada hikmah 118 Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, subhana man satara sirral khususiyati bidzuhuril basyariyati. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan seorang wali, seorang arif billah, bidzuhuril basyariyati, dengan tampaknya sifat-sifat basyariyah, umumnya manusia. Wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyati, dan telah tampak, telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan dan kerendahan makhluknya. Diawali dengan kata-kata subhana. Allah merahasiakan, menutupi rahasia-rahasia keistimewaan para kekasihnya. Ingkang pada hikmah nomor 167 Allah dawuh, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi. Maha suci Allah yang sengaja tidak mengadakan suatu bukti tanda untuk para walinya, illa min haitsu dalilu alaihi, kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyuwassilahu ilaihi, sebagaimana tidak menyampaikan, mempertemukan dengan mereka para wali kecuali pada orang-orang yang akan disampaikan kepada Allah. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kenapa kekasih-kekasih Allah niku dirahasiakan? Kalau kekasih-kekasih Allah niku dipamerkan, ditampakkan, wah, bisa-bisa wali-walinya Allah niku boten saged istirahat, jenengan terus sowan, minta nomor, minta ngiten dan lain sebagainya. Sandalnya bisa-bisa jenengan colong dimasukkan ke air, kemudian airnya diminum. Boten niku, sengaja Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya Allah di tengah-tengah manusia agar kita tidak meremehkan orang lain,
Jangan kita memandang orang lain dari luarnya saja. Bisa saja justru yang kelihatan biasa-biasa itu dia adalah kekasih Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh. Beliau dawuh ngeten, waqad sami'tuhu, waqad sami'tuhu, dan saya telah betul-betul mendengar dari guru saya. Gurunipun naminipun Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi dawuh, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui, mengenal wali-walinya Allah itu lebih sulit dibandingkan mengenal Allah. Fa inna lillahi ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Karena kalau mengenal Allah itu lebih mudah, karena Allah menampakkan sifat kamalnya, sifat sempurnanya, dan Allah menampakkan sifat jamalnya. Kita bisa mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa mata ta'rifu makhluqan mithlaka ya'kulu kama ta'kul wa yashrabu kama tashrabu. Bagaimana dan kapan kamu bisa mengenal makhluk itu sebagai kekasih Allah? Karena dia sama persis dengan kamu. Ia makan sebagaimana kamu makan, dia minum sebagaimana kamu minum. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, ada salah satu contoh naminipun Sahal ibnu Abdullah bin At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari niku teng dalam Al-Qur'an Abu Ali Al-Jurjani niku wali-walinya Allah niku ditulis dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syekh Abdullah At-Tustari piyambakipun niku bercerita, kula dapat cerita niki dari abah ketika anak kula Ananda Muhammad Husain Murtado khitan. Abah niku ceramah khitan menceritakan tentang Abdullah At-Tustari. Kula lihat di Risalah Kusyairiyah, Abdullah At-Tustari niku bercerita, ketika saya kecil berumur 3 tahun, saya diramut oleh paman saya. Saya diramut oleh kakak dari ibu saya. Dan pamanipun niku adalah orang yang soleh. Niki kalau kita tarik pada pelajaran kulo kali panjenengan, sejak kecil anak niki sudah dipondokkan, dikumpulkan dengan orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Pasti anak kecil ini melihat kesolehan pamannya, dan itu terjadi betul. Pada suatu malam, kata Sahal muda, kata Sahal kecil anak-anak itu, dia bilang begini, suatu malam saya tidak bisa tidur, gelepek gak bisa tidur. Paman saya melihat saya tidak tidur, akhirnya beliau menghentikan sholatnya, menghentikan munajatnya, mendatangi saya. Niki contoh seorang paman yang sayang pada ponakannya. Saya ditanya, nak, kenapa kamu tidak tidur? Paman, malam ini saya memang susah tidur. Ya sudah, kalau enggak bisa tidur, digawe zikir. Saya ajari kamu satu zikir. Bacalah zikir ini. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Allahu ma'i, Allahu syahidi,
Allahu nadhiri. Dalam riwayat yang lain, Allahu ma'i, Allahu syahidun alayya, Allahu nadhiri. Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Baca nak 3 kali tanpa menggerakkan bibir kamu. Hasilnya mundok niki bapak-bapak, masih MI, masih MTS Fatah Hasim, sudah diajak wiritan. Nik gak mundok susah wiritan. Jadi kecil sudah diajari wiritan, dan wiritannya wiritan ringan. Kemudian saya membaca wiritan itu sesuai dengan perintah paman tanpa menggerakkan bibir. Di dalam selimut saya mengucapkan dalam hati, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Hanya 3 kali, kemudian saya tertidur. Besok malam saya baca lagi, besok malamnya saya baca lagi. Setelah 3 hari saya merasakan perasaan yang nikmat di dalam hati. Niki sudah menemukan keutamaan wiritan. Kemudian saya aturkan kepada paman, niki kalau orang punya mursyid mengalami sesuatu kondisi batin, niku biasanya gampang diatur nunang mursyid, kemudian dibimbing oleh mursyid. Kemudian paman saya mengatakan, iya nak, teruskan, besok tambahi 7 kali. Setelah saya baca 7 kali, ada perasaan yang lain, dan saya haturkan ke paman, kemudian paman menambah dosisnya menjadi 11 kali. Jadi wiritan niku pelan. Kalau langsung wakeh biasanya malah lari. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian paman saya berwasiat kepada saya, sampai kapanpun kamu nak, jangan tinggalkan wiritan itu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, teng kitab Risalah Kusyairiyah niku juga diceritakan ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari niku dewasa, banyak sekali orang-orang yang sowan kepada beliau. Bukan hanya manusia, hewan-hewan buas pun sowan kepada Sahal. Jadi tamu-tamunya niku hewan-hewan buas juga datang. Ada seorang mengatakan dia takut terhadap hewan-hewan buas yang sowan kepada Sahal At-Tustari. Kemudian Sahal mengatakan, kalau kamu masih takut kepada hewan, berarti dereng wali. Sebab wali niku, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayatnya, alla takhafu wa la tahzanu. Ndak usah kamu takut kepada hewan-hewan itu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, begitu Syekh Sahal niku wafat, teng kitab niku diceritakan, annahu lamma mata Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, akabbatin nasu ala janazatihi. Ketika Syekh Sahal At-Tustari niku wafat, jenazahnya niku dirubung oleh manusia-manusia. Niki salah satu contoh wali-walinya Allah. Kulo kali panjenengan tidak berat untuk takziah, niku berarti orang yang meninggal itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana para kiai ketika wafat, subhanallah, semua orang ingin memegang kerandanya. Jenazahnya berjalan di atas tangan-tangan manusia. Bagaimana fotonya ketika Syekhona Khalil wafat, dari Bangkalan menuju makom niku jenazah berjalan di atas lautan manusia. Bagaimana ketika kekasih Allah Gus Dur wafat, jenazahnya berjalan di atas kepala manusia. Bagaimana ketika Mbah Yai Jalil wafat, jenazahnya jalan kayak ada rodanya, tapi di atas manusia. Syekh Sahal ketika wafat, jenazahnya niku dirubung oleh manusia-manusia. Wa kana fil baladi syaikhun yahudiyyun umruhu qad anafa 'anis 70 sanatan.
Di negara itu ada seorang tua, dia beragama Yahudi, di mana umurnya itu anafa'anis sab'ina sanatan, mendekati 70 tahun. Lah orang Yahudi tua niki tidak ikut takziah karena berbeda dengan Syekh Sahal. Tapi ketika beliau ada di dalam rumahnya, fasami'as sayhata, ia mendengar suara gemuruh menggelegar. Karena kaget, maka fakharaja, laki-laki tua itu keluar dari rumahnya, liyanzura ma huwa, untuk melihat apa yang terjadi, apa suara tersebut. Falamma nadhara ilal janazati, ketika orang Yahudi, mbah-mbah Yahudi itu melihat jenazahnya Syekh Sahal At-Tustari, qala, dia berkata kepada orang-orang yang takziah itu, atarawna ma ara, apakah kalian melihat seperti yang aku lihat? Orang-orang sambil bopong jenazahnya Syekh Sahal menjawab, qalu wa ma tara, Yahudi, apa yang kamu lihat? Qala, Yahudi niku berkata, ara qauman yanziluna minas sama wa yatabarrakuna bihadihil janazah. Saya melihat banyak sekali kaum-kaum yang turun dari atas langit, mereka datang ke jenazah ini ngalap barokah. Inilah yang dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat itu turun ngalap barokah terhadap jenazahnya Syekh Sahal At-Tustari. Melihat pemandangan ini, summa aslama wa hasuna islamuhu, akhirnya Yahudi niku masuk Islam dan Islamnya sangat bagus. Kejadian mirip seperti ini pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul sedang berada di Tabuk, tiba-tiba di siang hari niku udara niku menjadi gelap, pemandangan menjadi gelap, cuaca menjadi gelap. Padahal niku siang hari, benter-benternya, terang-terangnya. Melihat kejadian seperti ini, para sahabat bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba gelap, padahal ini waktunya sekitar waktu zuhur. Rasulullah ketika ditanya juga nggak bisa menjawab, saya juga nggak paham kenapa gelap seperti ini. Akhirnya kawan dekat Rasulullah, sahabat setia Rasulullah, malaikat pendamping Rasulullah turun. Malaikat Jibril menemui baginda Rasul. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa cuaca menjadi gelap seperti ini? Wahai Muhammad, ketahuilah, salah seorang sahabatmu Muawiyah di Madinah meninggal. Muawiyah niki sanis Muawiyah yang terkenal niku, Muawiyah yang tidak terkenal. Makanya wali-walinya Allah niku rata-rata tidak terkenal. Abah dawuh wali niku kadang-kadang ditampakkan di awal, ditutup di akhir. Kadang-kadang ditampakkan ditutup di awal, ditampakkan kewaliannya di akhir. Kadang-kadang dari awal sampai akhir tidak ditampakkan, sampai wali itu sendiri tidak tahu kalau dirinya wali. Niku hebatnya wali. Karenanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah mengawali dengan kata-kata subhana. Ketahuilah bahwa sahabatmu, salah seorang sahabatmu yang bernama Muawiyah meninggal, dan sekitar 70.000 malaikat dikirim oleh Allah untuk sama-sama
beristighfar, memohonkan ampun untuk Muawiyah. Sama-sama ingin nyolati Muawiyah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku hebatnya Muawiyah. Akhirnya baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, dengan apa Muawiyah mendapatkan kemuliaan seperti itu?" Wahai Muhammad, sahabatmu yang bernama Muawiyah ini istiqomah siang malam wiritan surat Al-Ikhlas. Kalau tadi Syekh Sahal At-Tustari istiqomah wiritan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Muawiyah niki istiqomah wiritan Al-Ikhlas. Ingin dicoba monggo mulai sakniki jenengan wiritan Al-Ikhlas, mangke nik wafat kula tingali, nik jenengan wafat riyen mangke. Kula tingali nopo betul-betul mendung nopo tambah panas. Nik mendung berarti malaikat berduyun-duyun takziah, nik panas mau surat Ikhlasnya kurang ikhlas. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian malaikat Jibril menawarkan, "Apakah kamu juga ingin takziah wahai Muhammad?" "Nggih." Akhirnya malaikat Jibril melempit bumi itu dan Kanjeng Nabi rawuh pada jenazah sahabatnya Muawiyah, juga ikut nyolati Muawiyah. Kemudian Kanjeng Nabi balik lagi ke Tabuk. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Allah merahasiakan wali-walinya Allah di tengah-tengah kita. Kuwadah ingkang rawuh niki yakin, hakul yakin banyak di antara jenengan niki ingkang wali-wali. Tapi kadang-kadang jenengan tidak merasa kalau dirinya wali. Padahal syaratnya wali niku teng Al-Qur'an niku namung kalih. Pertama, Rabbunallah. Dia berkata Rabbunallah. Yang kedua, summastaqamu, istiqomah. Subhanallah, kalau bercerita tentang istiqomah, kita ndak ada apa-apanya dibandingkan guru kita, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin. Beliau niku adalah orang yang sangat istiqomah. Seandainya dokter tidak melarang beliau, pasti beliau hadir di tengah-tengah kita. Hanya saja dokter melarang beliau, anak-anaknya, keluarganya juga meminta agar beliau juga istirahat. Beliau sering bercerita, Masya Allah, saya memulai ngaji di tempat ini sudah sekian puluh tahun dan tidak pernah saya absen kecuali sakit udzur syar'i. Saya khutbah di tempat ini sudah sekitar 15 tahun. Alhamdulillah belum pernah absen kecuali sakit. Jadi wali-wali niku pun ketinggalan ketika sekolah anak-anakku. Kalau sekolah kalian itu nggak tahu absen, itu namanya sampean wali. Nih bolak-balik absen terus digoleki keamanan, oh niku namanya wali yang sedang nyamar. Ben gak ketok kalau dirinya wali. Lah belajar wali kan buat nangsal suudzon kepada murid. Jangan-jangan murid kita itu justru wali yang menutupi kewaliannya dengan jalan tidak masuk. Nggih, yang wali niku yang istiqomah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Semisal niki wonten malih Abdullah bin Mumarrab bercerita. Suatu hari orang-orang di tempat saya, di negara saya itu terkena paceklik, tidak turun hujan sudah lama. Akhirnya semua orang melakukan sholat istisqa. 3 hari berturut-turut kita sholat istisqa, tapi tidak turun-turun itu hujan. Akhirnya saya merasa pingin menyendiri.
untuk melakukan istisqa sendirian yang tidak kelihatan oleh orang. Makanya saya mencari gua yang sepi, kemudian saya masuk ke dalam gua itu dengan maksud melakukan istisqa tidak bareng-bareng. Dawuhipun Abdullah bin Mubarak. Begitu saya berada di dalam gua, tiba-tiba masuk pemuda yang rambutnya awut-awutan, wajahnya hitam, penampilannya enggak meyakinkan. Lah pemuda itu langsung menghadap kiblat, kemudian dia takbir, sholat sunnah 2 rakaat, sujud. Ketika dia sujud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, demi kecintaanmu pada kita, tolong turunkan hujan pada kaum kita, tolong turunkan hujan pada kami, dan kulo tidak akan mengangkat wajah kulo dari sujud ini sebelum panjenengan menurunkan hujan. Belum selesai doa disampaikan oleh pemuda hitam yang tidak terkenal niki, tahu-tahu kata Abdullah bin Mubarak, turun hujan dengan deras. Nah niki Pak, walinya Allah. Makanya saya tahu dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Pemuda itu nggak noleh kemana-mana, begitu turun hujan selesai. Nggak ada pengumuman, hujan ini turun gara-gara doa saya. Boten wonten ngoten. Piyambakipun niku langsung selesaikan sujud, dia langsung keluar dari gua itu, merasa penasaran dengan pemuda ini. Saya kejar pemuda itu dari belakang. Jalannya cepat. Tahu-tahu sudah jauh sekali. Tiba-tiba pemuda itu masuk ke dalam sebuah rumah gubuk. Saya tanya gubuk itu miliknya siapa? Ternyata gubuk itu adalah gubuk pemiliknya seorang saudagar, seorang yang kaya. Saya tanya pada saudagar itu, Pak, yang masuk ke gubuk itu sinten? Niku budak kulo. Jadi piyambakipun niku seorang abid, seorang budak. Lah pripun nik kula tumbas? Waduh, ampun ditumbas. Lari ini males. Boten sae lari ini. Jadi orang dulu niku nik jualan napa wontene. Jadi apa cacatnya dikasih tahu, bedanya dengan orang sakniki. Wah jangan beli itu males, itu enggak apik, wajahnya juga enggak ganteng. Nggih pun kula tumbas. Akhirnya singkat cerita, budak niku dibeli. Kemudian budak niku bertanya, hei pak, kenapa engkau membeli saya? Ketahuilah saya tidak akan menghamba kepada engkau. Apa jawabnya Abdullah bin Mubarak? Saya membeli kamu itu bukan hendak menjadikan kamu budak, tapi akan saya jadikan tuan saya kamu. Saya merdekakan kamu saat ini pula, kata Abdullah bin Mubarak. Kenapa engkau memerdekakan saya? Saya melihat kamu sholat 2 rakaat, kamu sujud, kamu memohon kepada Allah, dan doamu dikabulkan. Pasti engkau adalah kekasihnya Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian pemuda ini bersair dengan sairnya ngeten, ya sahibas sirri innas sirra qad zahara wala uridu hayati ba'da mashtahara. Wahai zat yang memiliki rahasia, sesungguhnya rahasia saya telah terbuka, maka saya tidak ingin hidup setelah saya menjadi masyhur. Jadi orang niku kalau walinya Allah niku sama sekali tidak ingin masyhur. Jadi karena sudah terkenal dia seorang kekasih Allah, maka mati lebih baik dibandingkan saya hidup. Kalau kita hidup kan seneng masyhur. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, begitu sair doa
kumandang niki disampaikan oleh pemuda itu, dia jungkel dan wafat saat itu. Niki naminipun Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya Allah di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan kemuliaan Abdullah bin Mubarak, dengan kemuliaan para kekasih-kekasih Allah yang tidak mau masyhur niku, kita ditakdir oleh Allah tidak gampang-gampang meremehkan orang lain. Dan ngeten niki ibadah, sebab Allah dawuh la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minkum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minkunna. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niki sedikit tentang Allah merahasiakan kekasihnya Allah di tengah-tengah manusia. Yang selanjutnya wa katamal mauta fil umri, Allah merahasiakan kematian di dalam umur. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kenapa kita tidak diberitahu kapan kita mati? Nggih, agar kita mempersiapkan kematian itu setiap saat. Ada orang sepuh yang bolak-balik masuk rumah sakit, umurnya panjang. Ada anak yang sehat, tiba-tiba sepedaan motor kecemplung sungai, mati. Allah merahasiakan kematian dalam umur kita agar kita bersiap-siap menuju kematian. Suatu hari ketika kami, katanya Abdullah bin Umar, sedang duduk-duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun minal ansar, tiba-tiba muncul datang seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Kemudian fasallama ilan Nabi, pemuda ini uluk salam kepada Kanjeng Nabi, waraddahu, dan Kanjeng Nabi menjawab salamnya. Setelah uluk salam, kemudian pemuda ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhal? Wahai baginda Rasul, mukmin yang seperti apa yang paling utama? Kanjeng Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling bagus akhlaknya, dia adalah mukmin yang paling utama. Setelah dijawab kados ngoten, pemuda niki bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas? Lantas mukmin ingkang kados napa ya Rasul yang paling cerdas? Kanjeng Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang yang paling banyak mengingat kematian, dia adalah orang yang paling cerdas. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut, dan orang yang paling bagus mempersiapkan bekal untuk sanggup hidup setelah kematian. Mugi-mugi kita ditakdir mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khotimah, Rabbana khtim lana bi khatimatis sa'adah. Para rawuh niku yang kelima. Dan yang terakhir dawuhipun Sayyidina Umar, wa qatama salatal wusta fis salawatil khamsi. Allah merahasiakan salat wusta dalam salat 5 waktu. Allah dawuh, hafidhu alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat yang 5 waktu dan perhatikan betul, jaga betul salat wusta. Napa niku salat wusta?
kata Sayyidina Umar, sengaja dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Bisa saja itu sholat subuh, bisa saja itu sholat duhur, bisa saja itu sholat asar, maghrib, ataupun sholat isya, agar kita menjaga seluruh sholat yang 5 waktu. Sebagai penutup dari pertemuan yang barokah ini, mari bersama-sama kita renungkan afdhalun nas man fihi khamsa khisalin. Tulisan niki berada di bab istiqomah paling akhir. Afdhalun nas man fihi khamsa khisalin. Manusia yang paling utama adalah bila manusia itu telah memiliki 5 sifat. Yang pertama, ayyakuna muqiman ala ibadati rabbih. Orang niku sampun menegakkan beribadah kepada Allah secara ajeg. Dia melakukan ibadah kepada Allah dan hak-haknya ibadah dilakukan dengan baik, dan itu dilakukan secara istiqomah. Ingkang nomor kalih, ayyakuna mukhlisan zahiran wa batinan. Apabila seseorang itu sudah ikhlas luar dalam, sudah ikhlas zahir batin. Mugi-mugi dikaruniai sifat ikhlas. Amin, Allahumma amin. Kita sedang belajar untuk ikhlas. Yang ketiga, wa ayyakuna an-nasu min syarrihi aminin. Apabila manusia merasa aman seluruhnya dari kejelekan orang itu. Jadi manusia itu menjadi manusia yang utama apabila manusia-manusia yang lain itu tidak merasa khawatir akan diganggu oleh orang itu. Apabila seluruh manusia merasa aman dari kejelekan orang itu. Yang keempat, ayyakuna mimma fi aidin nasi ayisan. Ayyakuna mimma fi aidin nasi ayisan. Apabila orang tersebut sudah putus dari keinginan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada perasaan iri, apalagi hasud terhadap rezeki yang dimiliki oleh tetangganya, terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, wa ayyakuna musta'iddan lil maut. Apabila orang itu sudah menjadi orang yang telah mempersiapkan diri menuju kematian. Mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.